Assalamualaikum teman-teman. Sobat People, kalian tahu nggak sih kerajaan Majapahit itu di mana? Tepatnya di daerah Mojokerto. Nah, sebelum kita membahas tentang asal-usul kerajaan Majapahit, sebelum kalian lanjut ke video kita, sebaiknya kita perkenalan dulu ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Baiklah, perkenalkan, nama saya Fianka Ananda dari kelas 10 IPA 1. Namaku Muhammad Rizky Zulauzan, dipanggil Rizky, dari kelas 10 IPA 1. Perkenalkan, namaku Eda Sofia dari kelas 10 IPA 1 absen 10. Baiklah, setelah kita perkenalan, mari kita simak video tentang kerajaan Majapahit. Pada saat itu, terdapat 20.000 tentara Cina yang mendarat di kawasan Tuban, Jawa Timur. Pada saat kedatangan mereka, jadi kesempatan baik bagi Raden Wijaya untuk membalas dendam ke Raja Katuang Kediri. Dan setelah itu, Raden Wijaya mengatur strategi lagi, dan tentara Cina tersebut membuat pesta besar-besaran. Pada saat tentara Cina mabuk, banyak yang tewas. Akhirnya, para tentara Cina kembali ke daerah asalnya. Pada tahun 1293 Masehi, Raden Wijaya naik tahta menjadi raja pertama Majapahit dengan gelar Kertajasa Jayawardana. Lalu Raden Wijaya wafat pada tahun 1309 Masehi dengan meninggalkan 3 orang anak, 2 perempuan yaitu yang bernama Brekahuripan dan Bredana dari istri Gayatri, dan 1 anak laki-laki yang bernama Jayanagara dari istri Praweswari. Setelah Raden Wijaya wafat, ia digantikan oleh anaknya putra yang bernama Jayanegara, dan Majapahit mengalami kekacauan. Banyak pemberontakan seperti pemberontakan Ranggawali, pemberontakan Sora, pemberontakan Nambi, pemberontakan Kuti. Dengan keadaan yang gawat, Raja Jayanegara mengungsi di desa Bebander. Raja dikawal oleh pasukan Bayangkara yang dipimpin oleh Gajah Mada, dan Raja dikawal pimpinan Gajah Mada melalui pemberontakan Kuti. Setelah Gajah Mada memberontak, pemberontakan Kuti akhirnya aman. Raja Jayanegara kembali ke kerajaan. Atas jasanya Gajah Mada diberilah gelar Pati Kahuripan 2 tahun, kemudian diangkat menjadi Pati Kediri. Setelah Jayanegara wafat, ia digantikan oleh Brekahuripan dengan gelar Tribhuwana Tunggal Dewi Jaya Wisnuwardani yang merupakan raja putri pertama Majapahit. Tapi pada tahun 1331 Masehi muncul lagi pemberontakan yang dipimpin oleh Sadeng dan Keta. Sedangkan Perdana Menteri Majapahit yaitu Aryatada sedang sakit. Lalu sebagai gantinya diangkatlah Gajah Mada. Dia memenangkan pemberontakan sebagai penghargaan atas jasanya. Gajah Mada diangkat sebagai Perdana Menteri yang menggantikan Aryatada. Saat Gajah Mada mengucapkan sumpah yang terkenal, Sumpah Palapa, yang berisi cita-cita Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara di bawah kekuasaan Majapahit. Untuk itu, ia membangun angkatan laut yang dipimpin oleh Empu Nala. Majapahit mulai memperluas kekuasaannya pada tahun 1340 Masehi. Tempu berhasil ditaklukkan. Kemudian tahun 1343 Masehi, Bali ditaklukkan. Pada tahun 1350 Masehi, Tribhuwana Tunggal Dewi memutuskan untuk turun tahta dan digantikan oleh anaknya yang bernama Hayam Wuruk. Setelah menjadi raja, Hayam Wuruk bergelar Raja Sanegara. Ia berhasil membawa Majapahit mencapai puncak kejayaannya dan merupakan raja yang terkenal. Dengan bantuan Gajah Mada, Majapahit dapat memperluas wilayahnya mencapai Tumasik dan Semenanjung Melayu. Terdapat juga pelabuhan yang terkenal pada waktu itu, yaitu Pelabuhan Ujung Galih di muara Sungai Berantas, Tuban, Gresik, dan Pasuruan. Selain sebagai kerajaan maritim, Majapahit juga terkenal dengan kerajaan agraris, yang sebagian besar rakyatnya hidup bertani. Gajah Mada juga dikenal sebagai ahli hukum. Kitab yang disusun ialah Kutara Manawa, yang menjadi dasar hukum kerajaan Majapahit. Dan akhirnya Gajah Mada wafat pada tahun 1364 Masehi, dan kerajaan sulit mencari penggantinya hingga mengalami kemunduran. Oke Sobat People, kalian jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Karena itu semua gratis.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.